Kami dari System of Youth. Perkenalkan, aku Agri, aku di vokal. Aku Dandi di gitar sama backing vokal. Aku Atta menjabat sebagai keyboardis. Menjabat. Aku Dimas, aku drummer di sini. Aku Batak sebagai basis. Aku Sukmo di vokal. Dan saya Yoga di gitar dan gulung kabel. Oke, masuk ke pertanyaan. Gimana cara kalian menjaga identitas musik kalian di era skena musik sekarang? Sebenarnya kalau soal menjaga identitas itu kan terkadang tuh kita tuh nggak ngerti definisi dari identitas itu sendiri tuh loh. Dan akhirnya kami memikirkan kalau kami ngeband tuh awalnya itu berempat dari kami itu tinggal dari satu rumah, terus kami pengen yuk ngapoyok gitu, gawe sesuatu musik. Terus akhirnya kami mengajak teman-teman dekat yang ada di hari ini kalau slang tuh udah F4 nih, formasi keempat kayaknya kita beberapa kali berganti personil. Terus menjaga identitas tuh menurutku adalah dengan kita mengeluarkan musik yang akhirnya kita ngomong genrenya sebagai R&B, ya kita nyebutnya itu reggae and blues. Dan ya kami mencoba memainkan musik yang sebenarnya secara statement musikal tuh kami ya pengen bikin musik reggae karena kami pikir itu mudah didengarkan dan kami suka juga. Terus akhirnya karena kalau kita berangkat dari kami yang suka dulu musiknya tuh ternyata kita nggak usah ngeluarin statement tertentu. Ternyata ya kalau kami suka, siapa tahu orang yang lihat juga suka gitu. Makanya sesederhana ini tidak memaksakan di statement apapun dan genre apapun. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tantangan kalian band yang berkembang di Jogja itu apa? Susah. Ih, ngomongin yang ini bro. Ini Dan kameranya di sana, Bro. susah. Susah-susah gampang sama gampang-gampang susah. Tapi lebih banyak susahnya. Tantangannya itu banyak. Susahnya adalah gimana band caranya kita didengarkan orang. Kita udah nyebarin, misal kita udah produktif nih, setahun satu album dan satu EP gitu misalnya, tapi pas lagi nyebar di media ternyata medianya mau copy paste press release kita, nggak yang review beneran misalnya gitu-gitu. Terus pengen main gitu-gitu, kita udah bikin beberapa album, kita udah produksi, ngeluarin duit, tapi giliran sekalian ada acara yang katanya itu band untuk ini adalah acara untuk memajukan musik di Jogja gitu-gitu, tapi yang main ya tetap itu Kumpulnya tambah. Yoga Bakti namanya itu tadi. kriterianya apakah nek di Jogja dan bisa main sering di Jogja itu apakah hanya sekedar mono listener dan jumlah stream atau akhirnya juga lihat tingkat produktivitasnya gitu. Siapa tahu sebenarnya mungkin ada band di luar sana di Jogja, di sudut Jogja itu mereka udah punya 7 album gitu. Tapi siapa yang tahu gitu kan. Mesti nek menurutku salah satu kriterianya juga ada band sing baru rilis 3 single tapi dilalah mungkin satu single itu viral di TikTok. Kenapa pertimbangannya? Misalnya ada sing kemarin awal tahun ada yang viral, mereka main di mana-mana tapi lagu yang viral itu tuh dimainin intro, tengah sama akhir itu dimainin terus gitu-gitu. Daripada band yang di sudut sana tuh punya 7 album tapi nggak pernah main, kasihan padahal mereka seproduktif itu gitu misal. Tantangannya di situ. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Strategi pro. Mungkin ada teman-teman nambahin ya, tadi itu menarik, mau ditambahin. Oh menarik. Tambahin.
Siapa yang udah? Oh ini, Dimpel ini juga udah punya satu album juga di bandnya dia yang satunya. Gimana? Produktivitas menjamin nggak? Produktivitas. What's wrong, Dimpil? Nah aku sih sebenarnya karena aku juga baru lulus kuliah ya. Jadi aku juga nggak paham betul ngono loh. Gak dulu kemarin-kemarin kan juga nggak terlalu menggagas apa namanya. Karena masih privilege orang tua kali ya. Maksudnya apa dibayari kan dulu. Nah, sekarang pas putus sponsorship dari pusat ya jadi kayak lumayan sulit. Nah menurutku bener sih tantangannya produktivitas itu tidak menjamin. Emang gambling total nek ning game tot ya. Nek game tot gambling total. Game tot. Ya, gitu loh. Bagus itu. Ya. Udah cukup. Ya, gambling lah intinya. Dia punya band juga, Fangkot, obat bius namanya. Bagus. Dan bandnya Bagus. Dimpel yang satunya. So itu tuh by the way orang-orangnya tuh timnas dan mesin produksi. Jadi mereka tuh segampang itu bikinnya. Aku pernah diceritain soalnya sama mereka. Tapi tetap sama aja karena kita nggak punya. Nggak punya duit. Nggak punya. Iya, betul. Depressing topik. Next. Ya, nambahin dikit ya. Nyambung relate lah sama yang Dimas bilang tadi. Di Jogja itu ada semacam ini kayak kutukan gitu. Band yang ya kan tipikal ini ya, kota pendatang gitu. Pendatang banyak kesini berkegiatan, bermusik salah satunya gitu. Nah, kutukannya itu habis kuliah bandnya juga kelar karena ditarik dealer atau apapun gitu ya. Nah, jadi kayaknya kalau diperhatiin 5-10 tahun ke belakang gitu kayaknya dikit banget yang bisa ngelewatin fase itu. Itu sih terbesarnya di Jogja salah satunya itu sebenarnya. Dan kami sebenarnya udah cukup selamat dari ujian itu karena kami start di SO itu kondisinya post graduated, jadi udah lulus semua, udah nggak punya duit semua, udah nggak disangguin orang tua, harus kerja semua. Kerja tapi di Jogja. Iya, makanya kami besok kayak slang itu formasi 14, 15, 17 gitu. Karena ini bahkan kami ngeband tuh kita baru main 7 kali BTW. Dan kita udah ganti personil 3 kali. Karena 2 kali apa 3 kali? 2 kali. 2 kali keyboardis kami dulu sebelumnya bukan Atta, terus dia ditarik dealer seperti biasa kehidupan 5 tahun, terus drummer kami ditarik dealer karena keterima PNS. Terus akhirnya ada Dimpil hari ini. Dan Atta. Iya, keyboardis itu. Ada fun fact lagi di Jogja bahwa ternyata pun secara main musik di Jogja daripada band itu gonta-ganti personil itu bukan karena mereka tidak cocok atau konflik, tapi ternyata tuh karena nggak punya duit terus harus kerja itu. Iya, bener. Sedih banget. Pilihannya tuh cuma kamu harus pulang ke asalmu atau pindah ke ibu kota. Turil. Ya kita ini hyper realis. Atau pilihannya stay di Jogja Atau setuju. Atas stage. milih beli rice cooker sama beli kompor biar terus masak biar irit tapi tetap bisa ben-benan, sedangkan harga produksi juga nggak beda nek di ibu kota sama di sini. Jatuhnya tetap segitu ya Allah. Udah lanjut. Pertanyaan ketiga. Next question lanjut. Ada nggak sih statement yang pengen kalian sampaikan lewat musik-musik kalian? Ini jatah Adrik. Oh, akhir ini. Kamu dulu Enggak, aja, kamu aku nambahin. Kalau statement yang kita pengen sampaikan di musik tuh sebenarnya adalah kalau misalnya teman-teman aku cukup sadar ya, aku dan Somat ini dan Sukmo ini ketika menyanyi kita cukup bubbling gitu. Jadi ketika orang dan liriknya bahasa Inggris gitu. Jadi nggak semerta-merta semua orang langsung paham sebenarnya. Tapi kalau dikulik di lirik tuh sebenarnya kita tuh menceritakan soal proses withdrawal untuk substances, any kind of substances, maybe alcohol, maybe drugs, maybe anything. Dan kita pengen nyampein kalau proses kita proses berhenti dari substance itu, anything itu tuh susah banget gitu. Bukan kayak aku pengen hari ini bangun lebih awal dan kemudian jadi produktif dan kemudian berhenti depresi gitu, nggak segampang itu gitu. Sama halnya oh iya, nggak, maksudnya kayak ketika ditarik contoh lebih gampang akhirnya orang pikir kayak
berhenti using substance itu segampang itu gitu. Kayak yang penting nggak ketemu substance yang aman gitu. Enggak, sebenarnya sesusah itu gitu. Beberapa dari kami memang kesulitan untuk berhenti untuk substance itu, dan kita pengen lewat lagu sebenarnya itu menyampaikan bahwa ini perjalanan kita songwriter dan teman-teman lainnya untuk kayak ya berhenti dari substance itu emang sesusah itu gitu. Kita udah umur segini gitu, udah let's say kayak udah, ya Allah, udah expired lah kalau misalnya mau main musik gitu kan. Tapi masih pakai substance gitu. Terus gimana sampai nanti gitu ya kita, hah? Siapa? Iya, terus kayak ya kita pengen nyampein kalau emang sesusah itu gitu. Dari segi lagu tuh emang kita pengen nyampein dari segi substance. Cuma kalau misalnya dari segi performance, sebenarnya karena aku perempuan sendiri dan jadi perempuan selama sekian puluh tahun itu kerasa ya kayak wah anjir, kayak termarginalisasi sekali gitu. Kita cuma gender tapi kok sering banget orang bilang kayak kita adalah second sex, kita adalah kayak sisi termarginal, kayak what's wrong with being a woman gitu. Itu yang pengen aku pribadi sampaikan ketika aku manggung gitu, bahwa emang kenapa sih jadi perempuan emang susah banget ya gitu. Iya susah sih, tapi bisa nggak yuk, ini kita perempuan udah berjuang cukup lama gitu, yuk udah waktunya gitu loh kalian teman-teman yang lain dengan gender yang lain, yuk kita perjuangkan dengan perjuangkan gender yang lain. Ada loh gitu masalah just because we were born as a woman gitu, itu tuh ternyata udah banyak sekali konflik yang kami rasakan gitu. Dan mumpung kayak aku perempuan, dan ternyata untungnya di sini teman-teman Soy ini sangat suportif dengan aku jadi perempuan, aku dihargai sebagai manusia, bukan sebagai kayak second sex only gitu. Aku nyaman di Soy gitu, jadi aku pengen kayak oke, aku nyaman, it's a privilege ternyata. Aku pengen semua orang, semua perempuan, any kind of gender yang termarginal itu juga merasakan apa yang aku rasakan. Yuk kita bareng-bareng, yuk kita berkoloni, kita bikin ruang yang aman buat semua gender kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal statement di band Soy itu, kami kebetulan sangat memperhatikan masalah gender. Jadi kami memperhatikan kalau ternyata seorang perempuan itu sangat susah mencari mimbar untuk membicarakan sesuatu dengan didengarkan dengan orang yang tepat. Dan akhirnya kalau secara musik tuh akhirnya si Agri tadi udah ngomong kalau dia cukup terfasilitasi untuk membicarakan sesuatu dalam Soy, dan kami mendukung itu semua. Karena ketika Agri ngomong dia berposisi sebagai minoritas dalam society, dan ternyata pun di dalam Soy kami bertujuh dan masih 1:6 kalau ternyata perempuan di hari ini masih bisa berbicara tentang sesuatu. Dan menurutku kalau secara statement tambahan di dalam Soy itu, aku pernah punya catatan dalam bentuk tulisan, dan itu dalam formatnya doa gitu. Kalau ngomong tentang semoga semua orang diterima sebagai dirinya sendiri oleh orang yang menjadi dirinya dia sendiri. Oke. Mantap. Kenapa ini kuproknya ya? Padahal itu wacana bersama kita. Iya. Di luar kita gak sih tepuk tangan coy? Kan cuma ada kita. Iya betul. Kan kita penggembira. Ya. Ya. Strategi promosi kalian di tengah dinamika algoritma sosial media sekarang itu kayak gini? Nggak ada. Sejujurnya nggak ada. Karena pada dasarnya ketika Soy dibentuk dalam bentuk format yang tadi aku cerita, kalau ini band yang sifatnya post graduated, udah lulus kuliah semua, udah bekerja semua, dan akhirnya kami sering juga kayak slang tadi itu berganti formasi. Ketika hari besok kita tanggal besok main tuh kita nggak bisa, ada yang nggak bisa gitu, terus ya wes, yang penting proyekan Soy ini tetap jalan. Kita tidak ingin dragging teman-teman kita yang emang di tanggal itu punya kerjaan dan akhirnya ya wes gitu. Karena menurutku kita tidak mencoba sebagai band yang menaklukkan algoritma atau
mencoba riding the wave, enggak, cuman kita pengen berkarya secara bahagia, pengen produktif secara bahagia. Apapun yang terjadi, akan menghasilkan atau tidak itu sesungguhnya bukan urusan kami gitu loh ibaratnya. Walaupun beberapa hal masih kami pikirkan, itu masih kami pikirkan tentang oh yuk produksi hari ini main gimana, terus besok kita punya kayak gini mau gimana, masih kami pikirkan. Cuman ketika karya akan dia bertumbuh seperti apa tuh menurut kami itu udah lepas dari kendali kami. Maksudnya bukannya kami terlalu narsistik atau terlalu cuek, enggak, cuman ya itu realitanya. Ketika sebuah karya selalu lahir, yang selalu dibanggakan dari pengkaryanya, atau otomatis ketika kami mengeluarkan karya ya menurut kami itu adalah terbaik buat kami di saat itu. Tapi ketika itu akan diterima sama publik seperti apa itu ya kita nggak ngerti. Jadi akhirnya ketika kita akan menaklukkan algoritma kayaknya enggak, karena kami cuma pengen bahagia. Karena berproses pengkaryaan seni dengan penuh kebahagiaan tuh lebih berkah buat kami daripada kami harus mengejar sesuatu yang tidak menjadi diri kami sendiri. Oke, selanjutnya ada nggak sih kalian pengen bikin project lintas genre atau lintas musisi? Kalau misal ada, mau siapa? Pasti ada banget ya, maksudnya mau secara personal masing-masing pasti punya figur gitu yang dia pengen, apa yang dia idolakan, terus pengen diajak ya, bikin sesuatu bersama gitu. Pasti adalah masing-masing dari kami ataupun udah mengalaminya juga. Cuman kalau secara grup sebenarnya kita belum pernah bahas ya gitu, belum pernah bahas. Cuman kalau aku secara personal aku pengen banget bikin sesuatu sama Mas Dewa Bujana. Ya. Kami semua sepertinya pengen sih sama, sama Itu. Pak D. Pak D siapa nih? Pak D Dewa Bujana. Iya Pak D. Itu hari Pade. Sama Mas Dewa Bujana, pahlawan kecilku lah gitu. Ya. Kalau kesampaian besoknya aku mati juga nggak apa-apa gitu kayaknya. Jangan dong. Paling itu sih. Jangan dong. Hari ini kami sudah kehilangan teman-teman kan. Ada yang meninggal hari ini tidak terduga. Jadi kami turut berduka cita untuk Mas Gusti. Aku lanjut lagi pertanyaannya. Menurut kalian seberapa penting sih band itu punya rilisan musik? Penting. penting banget menurutku. Apapun bentuk rilisannya, kayak misalnya, walaupun aku juga belum pernah ya mencoba rilis fisik, tapi aku menganggap itu sangat penting. Soalnya apapun bentuk arsip pengkaryaan tuh sangat-sangat sangat-sangat penting lah buat memori, buat apapun lah, sih penting banget. Monumental. Monumental, betul. betul. Bener, iya bener banget. Jadi sebenarnya si Dimas ini bergabung ke Soy dengan kondisi kami sudah punya rilisan fisik. Jadi justru ketika kami mengajak Dimpel ya, Dimas. Dimpel aja ya. Dimpil. Dimpel. Dia sebenarnya juga kayak akhirnya ayo kita bikin sesuatu, karena menurutku juga sama kayak Dimpel. Kalau rilisan fisik tuh sifatnya sebagai monumen aja. Ketika kami sadar kami bukan band yang besar dan bukan band yang sungguh dibeli dalam bentuk merchandise atau rilisan fisik, tapi minimal kami merilis rilisan fisik itu sebagai arsip dan sebagai monumental untuk besok-besoknya kami bisa melihat kami di tahun 2025. Apakah merchandise itu bisa jadi safe space visual untuk audiens yang nggak relate sama musik kalian, tapi relate sama pesan visual atau value base kalian? Misal kayak banyak orang yang pakai kaos Marvel tapi nggak dengerin Marvel. Iya. Itu gimana? Cukup lumayan bisa. Banyak teman-temanku yang ini desainnya bagus, tak beli deh. Terus apa ya? Sangat nggak apa-apa menurutku ya. Nggak tahu sih, aku bukan tipikal yang akan kayak enggak lah, nggak boleh ngomong polisi skena. Maksudnya kayak ada aja orang nyebelin sih paling paham misalnya kayak gitu, kayak merasa
kalau nggak dengerin ini ngapain beli merchnya gitu. Menurutku kenapa enggak sih gitu, apalagi kayak kita ngomongin misal kayak band-band lokal gitu ya yang kayak Band-band penghasilan lokal tuh apa sih? orang maksudnya kayak antar kota ngono Oh, kuwi gitu. ngono kuwi lho bro, misal kayak yang kene iki misale nggak tahu lagi. Terus tapi maksud aku kayak merchandise tuh maksudnya buat band itu kan adalah salah satu penghasilan ya, sumber penghasilan gitu. Aku pikir kayak kalau misalnya kalian cuma suka desainnya tapi nggak dengerin ya why not gitu. Toh juga dari misalnya dari segi band kita juga teman-teman yang beli merch itu bisa spreading awareness kayak gitu, atau mungkin kayak suka sama desainnya maybe. Aku pikir kayak it's not a problem sih. Nggak masalah sih, itu kan hasil karya juga ya. Itu kalau misalnya memang ada yang mengapresiasi gitu dengan cara beli tapi nggak dengerin lagunya ya nggak ada masalah gitu. Yang penting Iya. belinya ori. Nah, gitu. Iya, betul. Karena sebenarnya di hari ini tuh kami tidak lagi diatur untuk memakai baju apa dan tidak lagi diatur untuk harus berpenampilan seperti apa sih. Jadi ketika orang suka merchandise band A, band B, band C tanpa mendengarin lagunya, yo itu pilihan dia nggak sih gitu. Ya udah nggak apa. Oke. Itu berarti kalian ngerasa nggak sih punya non listening fans tapi dia itu hadir karena brand atau desain kalian? Kalau secara brand atau desain kita nggak ngerti ya, maksudnya yang namanya bermain musik secara band di Jogja itu kan akhirnya kan karena Jogja itu kan bentuknya ngebandnya itu kan community base menurutku ya. Jadi nggak ngerti sih sebenarnya ketika orang datang tuh sebagai pendengar atau non listener atau cuman berteman aja ya wes aku main support. Akhirnya menurutku kami sangat tersanjung dan sangat berterima kasih untuk semua orang yang datang akhirnya di misal di kami hari ini main atau besok kami main atau kemarin kami main, it's okay karena semua orang datang dia punya tujuan. Gak ngerti lah aku akhirnya dia seorang pendengar atau seorang teman kami gak ngerti, karena akhirnya yang aku ngerti di hari ini adalah teman-teman di Soy ini tuh sangat berterima kasih terhadap teman-teman karena kami selalu didukung sama teman-teman dekat kami sekaligus keluarga kami selalu didukung. Jadi akhirnya kami nggak bisa menjawab kalau akhirnya bagaimana sikap untuk orang yang datang, dia pendengar atau tidak nggak ngerti, karena akhirnya realitanya kami didukung sama teman-teman, didukung sama keluarga kami dan nggak ngerti harus gimana, dan kami cuma bisa terima kasih doang. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir Ya, terima kasih. Terima kasih teman. Mungkin boleh closing statement dulu kayak teman-teman kalau mau lihat update so itu kemana, terus mungkin ada promosi single atau apa yang pengen disampaikan ke teman-teman, boleh banget di kamera. Halo, kami dari Sense of Youth punya sosial media. Anjir canggung banget ya ngomong kayak gini ya. Halo, jangan lupa lihat update kami di @sandstormofyouth di Instagram, di Spotify juga sama, di YouTube juga sama. Basically hampir di semua lini masa kita sama aja namanya Sandstorm of Youth. Kecuali di Twitter @s__o__y___. Bye. Oh iya, kami mau nambahin statement lagi kalau kami kemarin di bulan April merilis album pertama. Dan kembali ke obrolan yang tadi, kalau teman-teman dengerin tuh, kalau kami tuh tidak begitu memedulikan soal algoritma. Jadi hari ini kami sedang menyusul album kedua yang semoga bisa cepat jadi.